Apa isi putusannya, Bu? Ya, putusannya mengabulkan ya permohonan cerai talak dari Mas Desta. Dengan mengabulkan berarti Mas Desta diberikan izin ya untuk mengucapkan ikrar talak ya? Ya, mesti menunggu 14 hari dulu ya untuk inkrah, setelah itu baru jadwalnya ditentukan. Oh, terkait dengan hasil mungkin kesepakatan yang dibacakan dalam putusan tersebut, Bu? Kalau mengenai seperti anak ya, anak diserahkan ke hadonahnya ke Natasha Rizky. Dan mereka juga udah sepakat ya dalam hal ini, dalam rumah mereka ada 2 rumah satu-satu gitu loh. Kalau dari Mbak Natasha Rizky ada ini nggak, Bu, respon nggak terkait dengan hasil putusan? Kalau yang saya baca sih dia nggak terkait ini, dia hanya menyampaikan ayat Al-Quran ya, yang artinya kira-kira hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram gitu kan. Itu ala bidzikrillah tatmainnul qulub gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Halo Pengacara. Apa kabarnya sahabat Halo Pengacara? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan pada kesempatan kali ini kembali Halo Pengacara akan memberikan informasi dan juga ulasan hukum terkait dengan isu-isu yang sedang viral di masyarakat yang menjadi perbincangan hangat baik di media sosial dan juga di media massa. Bersama Bu Silviani Abdul Hamid, kembali pada kesempatan kali ini kita akan memberikan update terkait dengan perkembangan permohonan cerai talaknya Mas Desta dan juga Mbak Natasha Rizky gitu ya, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang menurut informasi yang kita baca di media bahwa pada hari Senin yang kemarin itu sudah ada putusan dari Majelis Hakim ya terkait dengan permohonan cerai talaknya Mas Desta. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung terus Halo Pengacara, subscribe YouTube channel Halo Pengacara dan nyalakan loncengnya supaya terus mendapatkan notifikasi terkait dengan video-video terbaru dari Halo Pengacara. Bu Silvi, Senin kemarin sudah ada putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa perkara permohonan cerai talaknya Mas Desta yang diajukan terhadap istrinya Mbak Natasha Rizky. Apa isi putusannya, Bu? Ya, putusannya mengabulkan ya permohonan cerai talak dari Mas Desta ke istrinya Natasha Rizky. Mengabulkan ya? Mengabulkan. Dengan mengabulkan berarti Mas Desta diberikan izin ya untuk mengucapkan ikrar talak ya di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kapan, Bu, si ikrar talak ini akan dilaksanakan? Ya, mesti menunggu 14 hari dulu ya untuk inkrah, setelah itu baru jadwalnya ditentukan. Oh, jadi ada batas waktu 14 hari untuk para pihak mengajukan upaya hukum gitu ya, kalau keberatan. Jadi untuk ada waktu untuk apakah para pihak akan mungkin ada yang banding atau apa gitu kan. Ada keberatan, jadi waktunya 14 hari. Setelah itu baru inkrah. Barulah ada panggilan untuk ikrar talak ya. Iya, walaupun sebenarnya dari para pihak kan katanya sepakat. Sepertinya kan juga tidak mungkin ada keberatan gitu ya. Tapi namanya prosedur ya, Bu ya. Prosedur memang harus seperti itu SOP-nya ya. SOP-nya ya untuk memberikan batas waktu ada para pihak untuk mengajukan upaya banding gitu ya. Nah, dari putusan yang sudah ditetapkan, apakah ada informasi yang disampaikan oleh pengacara baik Mas Desta maupun Mbak Natasha Rizky terkait dengan hasil mungkin kesepakatan yang dibacakan dalam putusan tersebut, Bu? Kalau mengenai seperti anak ya, anak diserahkan ke hadonahnya ke Natasha Rizky. Dan mereka juga udah sepakat ya dalam hal ini, dalam rumah mereka ada 2 rumah satu-satu gitu loh. Jadi yang pertama terkait dengan nafkah terkait dengan hadonah ya, diberikan kepada Natasha, tapi tidak membatasi Desta untuk kapan aja. Oh, ini yang kemarin sudah kita sampaikan bahwa mereka sama-sama sepakat untuk menumbuh kembangkan, mengurus anaknya bersama gitu ya. Nah, kedua tadi terkait dengan dikatakan sih nggak ada gonogini, nggak ada, maksudnya dalam hal tidak ini ada permasalahan gonogini. Mereka artinya sepakat untuk membagi, ya di luar ini untuk membagi rumahnya ada 2, jadi satu-satu. Terus mengenai nafkah pun kedua pengacara sepakat untuk tidak memberikan info, tapi kesepakatannya tidak diberitahu. Berarti mereka udah punya kesepakatan sendiri. Terkait dengan gonogininya, terkait harta bersamanya rumah lah dalam hal ini, mereka sepakat
membagi sama-sama satu ya, satu untuk Desta, satu dengan satu lagi untuk istri dan anak-anaknya begitu ya. Nah terkait dengan nafkah juga tidak disebutkan, tidak diuraikan gitu ya, mungkin menjadi rahasia masing-masing gitu ya. Nah, ada lagi nggak Bu terkait mungkin yang kemudian diucapkan dalam putusan itu Bu? Detailnya sih nggak ini ya, cuman mengabulkan aja permohonan cerai talaknya Desta aja gitu, cuman nggak ada, memang mereka tidak mengajukan gonogini yang secara itu kesepakatan ya. Artinya yang secara resmi gitu ke pengadilan mereka tidak ajukan, tapi karena mungkin mereka sudah punya kesepakatan yang disetujui bersama kan. Jadi ya nggak perlu lagi mungkin. Ya artinya ini kan prosesnya juga seperti kita sampaikan cepat ya. Ini sidang ketiga, 1, 2, 3 hari Senin kemarin sudah ada langsung putusan begitu ya. Kan normalnya sepertinya kan harus ada tahapan-tahapan yang harus dilalui gitu. Tapi 3 kali sidang sudah selesai. Nah ini juga yang bisa menjadi kalau bisa dikatakan bisa menjadi contoh gitu ya, bahwa setiap persoalan mungkin ya yang dihadapi terkait dengan rumah tangga itu kan tidak melulu diumbar gitu ya, tidak melulu harus disampaikan kepada publik begitu ya. Dan ada juga sesuatu hal yang harus disimpan begitu ya. Ini kita bisa banyak belajar juga dari dalam hal ini juga sebaiknya memang kalau urusan pengadilan ya mereka udah ada kesepakatan ya di luar itu. Jadi lebih ringkas lebih simple urusan sidang-sidangnya gitu. Kalau udah sepakat jadi kan nggak ribut-ribut lagi. Pertama lebih simple, kedua lebih menjaga ya segala sesuatu yang memang tidak harus menjadi konsumsi publik begitu. Apalagi kan public figure gitu ya. Jadi menurut saya ini bagus gitu. Bagus dan bisa menjadi tren ya, walaupun kita tidak mengharapkan semua artis bercerai gitu ya. Tapi namanya perceraian itu nggak hanya kita artis, melihat fakta gitu di pengadilan memang sangat mungkin terjadi gitu. Banyak sekali perkara yang didaftarkan, tapi belajar dari pengalaman ini sepertinya ini kalau menurut kita ini the best way lah ya, untuk cara yang terbaik untuk berpisah karena bertemunya baik-baik, berpisahnya secara baik-baik gitu, dan tidak ada aib yang diumbarkan gitu ya, dan ini bisa jadi pelajaran juga buat yang lain begitu ya. Kalau dari Mbak Natasha Rizky ada ini nggak Bu, respon nggak terkait dengan hasil putusan? Kalau yang saya baca sih dia nggak terkait ini, dia hanya menyampaikan ayat Al-Quran ya. Yang artinya kira-kira hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram gitu kan. Alami dzikrillah tatmainnul qulub gitu ya. Mudah-mudahan ya sesuai dengan yang dia posting itu menjadi doa buat Mbak Natasha Rizky. Baguslah mereka artinya tidak ada saling membuka aib dan semuanya baik gitu kan. Dan satu hal lagi Bu yang menurut saya baik juga itu adalah anak sama-sama diurus bersama gitu ya. Kita kan tahu ya kalau akibat dari perceraian itu pasti yang menjadi korban utama adalah anak-anak ya. Anak-anak menjadi anak-anak yang broken home gitu ya. Menjadi anak yang biasanya jadi fatherless juga. Atau kalau diambil bapaknya jadi motherless gitu kan. Nah ini tetap ya tidak menghilangkan tanggung jawabnya sebagai tapi kalau dalam cerai sih kalau saya melihatnya kebanyakan faktor bapaknya ya. Sepanjang bapaknya bertanggung jawab ya itu insya Allah sih lebih banyak lebih baik gitu daripada kejadian-kejadian yang bapaknya nggak bertanggung jawab, pasti biasanya anak-anaknya yang jadi korban gitu. Tapi kalau sepanjang bapaknya bertanggung jawab ya, baik perhatian, baik nafkah gitu kan, akan baik-baik saja insya Allah. Ya kita doakan yang terbaik lah buat Mbak Natasha dan Mas Desta ya, untuk kedepannya mudah-mudahan bisa menjalani kehidupan menjadi lebih baik. Terima kasih Bu Sylvie atas waktunya, dan sahabat Halo Pengacara yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa terus dukung Halo Pengacara, like, kasih komen dan juga subscribe YouTube channel Halo Pengacaranya. Nyalakan loncengnya supaya terus dapatkan notifikasi video-video terbaru dari Halo Pengacara. Sekali lagi terima kasih. Salam Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.